usia umur ibu berapa? 28. Pekerjaan? Swasta. Agama? Islam. Pendidikan terakhir ibu? D3. Alamatnya ibu? Kediri. Terus nomor teleponnya? 083 256 148 113. Izin bertanya ibu, kalau mengenai status suami, namanya siapa ibu? Suami Lahir, usia, 29. pekerjaan, Swasta. agama, Islam. pendidikan terakhir, S1. alamatnya ibu? Sama Kediri. Terus status pernikahannya udah berapa lama? Udah 1 tahun. Baru 1 kali nikah? Iya, Pak. Terus bahasa yang digunakan pada saat hidup Bu? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Terus apakah ibu atau suaminya melakukan kebiasaan sosial seperti merokok, minum alkohol? Tidak. Ya. Terus ibu dukungan selama kehamilan? Sangat hidup. Terus status kesehatan suami ibu? Sehat. Terus imunisasi tetenya udah berapa kali? Udah lengkap. Udah lengkap ya. Apa aja beban kerja selama kehamilan Bu? Cuman bersih rumah sama pergi kerja. Itu aja. Terus misalkan ibu ya pas ibu bersalin atau mau ngerujuk segala macam itu yang ngambil keputusan itu suami atau siapa Bu? Suami sendiri Bu ya? Iya. Terus mohon maaf sebelumnya Bu ya, hubungan seksualnya berapa kali seminggu? 1 kali. 1 kali seminggu itu ya. Terus 1 kali seminggu. Tempat persalinan yang direncanakan Puskesmas. Iya. Selanjutnya di sini saya akan mengkaji riwayat kesehatan ibu, keluarga, ya. Apakah kesehatan keluarga ada yang seperti hipertensi, diabetes mellitus, keturunan kembar, Tidak ada. asma, Tidak ada. alergi, Tidak ada. penyakit jantung, Nggak ada. ya. Terus riwayat ibu, apakah ibu punya jantung, Tidak ada. hipertensi, diabetes, asma, seperti alergi seperti obat? Cuman nggak ada sih, cuman alergi makanan aja. Apa aja makanannya? Udah. Udang. Terus ibu apakah ada riwayat yang riwayat yang seperti habis operasi atau apa? Tidak ada. Ada diare yang berkelanjutan? Apakah ibu pernah melakukan operasi atau sebelumnya? Tidak ada. Transfusi darah? Enggak. Ya. Apakah ibu pernah mengalami kehamilan aktif? Enggak. Operasi pada vagina? Enggak ada. Ibu pada saat menstruasi itu pertama kali itu di usia berapa tahun? 14 tahun. 14 tahun. Terus selama siklus haidnya 28. 28. Ya. Terus jumlah atau berapa kali ibu mengganti pembalut dalam sehari? 3 kali sehari. Lama haidnya berapa lama? 6 sampai 7 hari.
Terus apa aja yang dirasakan Pak saat apa namanya dirasakan pada saat menstruasi? Nggak ada, cuma sakit perut aja. Terus apa aja udah pernah mau pakai KB atau pil KB? Nggak pernah. Nggak pernah. Ibu HPHT-nya berapa? Bulan tanggal 3 bulan 4 2023. Kapan pertama kali merasakan gerakan janin, Bu? Baru 24 bulan. Misalkan ini udah merasakan pergerakan bayi nih, Bu. Terus bagaimana perkembangan selama 24 jam atau satu hari? 10 kali. Obat apa saja yang dikonsumsi, Bu? Cuman tablet itu aja dari dokter. Apakah ada yang ditakuti atau khawatir pada saat persalinan atau yang khusus dan Bu? Tidak ada. Terus jumlah kehamilan, Bu? Jumlah kehamilan baru ini baru hamil. Baru hamil pertama, Bu ya. Bu, apakah Ibu mengkonsumsi makanan non food? Tidak sih. Apakah Ibu mengalami gejala-gejala seperti kelelahan, sakit kepala, lesu, tidak gusi, terus kehilangan selera makan? Tidak ada. Baik Ibu, pertanyaan sudah melakukan. Baik Ibu, kita melanjutkan pemeriksaan fisik ya. Sebelum pemeriksaan fisik, saya akan pengukuran nilai Ibu dan menimbang Ibu sama mengukur tekanan darah Ibu untuk mengetahui berapa tekanan darah Ibu dan berat badan Ibu dan seberapa jauh Ibu naiknya berat badan. Terus satu lagi Bu ya, berat badan sebelum hamil berapa Bu? 45. Oh, 45. Ibu, saya akan melakukan satu Bu ya, sedikit. Baik Ibu, tekanan darah Ibu 110. Tekanan darah Ibu normal Bu ya. Baik Ibu, di sini telah melakukan pengukuran gula Bu ya. Oke. Sebelumnya Ibu bekerjanya pegang tangan yang mana? Tangan kanan. Ini tangan dulu ya. Dilipat dulu Bu ya. Gila Ibu 23 Bu ya. Normal. Baik Ibu, di sini saya akan melanjutkan mengukur tinggi badan Ibu dan menimbang Ibu. Silakan Ibu, naik menghadap ke depan Bu ya. Nah, baik di sini berat badan Ibu 50. Silakan menghadap ke depan Bu ya.
sampai ujung kaki. Nah, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan dari rambut, tapi Bu ya, di sini kita melihat apakah ada infeksi pada kulit dan ketombe dan rambut yang pecah-pecah atau yang bercabang. Terus kita mempalpasi apakah ada benjolan-benjolan dan infeksi. Terus yang kedua, bagian muka. Nah, bagian muka ini kita mempalpasi. Yang pertama, apakah ada udip pada wajah ibu. Terus yang kedua, bagian mata. Apakah ada kepucatan pada konjungtiva dan kekuningan pada sklera. Coba ibu melihat ke atas. Tidak ada Bu ya. Selanjutnya di bagian mulut. Coba ibu, di bagian mulut ini kita melihat bagaimana dengan mulut ibu atau bibir ibu, apakah pecah-pecah atau kering atau pucat. Coba ibu mulutnya dibuka sebentar. Nah, di sini kita melihat apakah ada kepucatan pada sklera dan apakah ada kepucatan dan gigi yang rusak. Terus yang selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada leher. Kita mempalpasi apakah ada pembengkakan pada kelenjar tiroid, dan kita mempalpasi apakah ada pembesaran pembuluh limfer, dan coba ibu melihat apakah ada pembengkakan pada kelenjar tiroid. Baik ibu, tidak ada Bu ya. Selanjutnya ibu, di sini saya melanjutkan pemeriksaan payudara dan melakukan lopol Bu ya. Izinkan saya untuk memeriksa ibu, apakah ibu bersedia? Baik ibu, saya akan melakukan pemeriksaan payudara ibu. Yang pertama kita melihat bagaimana bentuknya dan bagaimana pembentukannya. Terus yang kedua, palpasi. Nah, palpasi ini kita melakukan palpasi apakah ada benjolan-benjolan dan tumor di payudara ibu. Terus yang kedua, sama dengan yang di sebelah, kita mempalpasi apakah ada benjolan-benjolan dan tumor. Nah, terus bentuknya payudara ibu simetris dan puting susu ibu berwarna hitam dan putih susunya keluar, menonjol. Terus selanjutnya kita melakukan lopol. Nah, lopol ini ada 4. Nah, kita melakukan lopol yang pertama. Nah, yang pertama ini untuk mengetahui berapa tinggi fundus uteri ibu dan apa yang terdapat di fundus ibu. Nah, yang pertama kita mempalpasi, lalu mengukur dengan penat. Tulangnya nolnya di tulang sifisis tubuh. Nah, tinggi fundus uteri ini melakukan palpasi kedua, yaitu untuk mengetahui apa yang terdapat di punggung kanan ibu dan punggung kiri ibu. Nah, yang pertama kita mempalpasi. Nah, yang satunya ditahan, yang satunya dipalpasi. Jika terdapat keras seperti papan, berarti itu punggung bayi. Nah, terus untuk memastikan kita melakukan lopol lagi sebelahnya, yaitu jika terdapat menonjol atau terasa lunak, tidak terkeras seperti papan, berarti ekstremitas atas janin. Terus yang ketiga, level 3, untuk mengetahui seberapa jauh kepala janin yang masuk dan apakah kepala janin sudah masuk di pintu PAP atau pintu atas panggul. Nah, yang pertama
Pertama kita teraba. Jika teraba bulat melenting keras berarti kepala janin. Jika kita menggoyangkan, jika dia tidak menggoyang berarti dia sudah masuk pintu atas panggul. Jika dia masih tergoyang berarti dia belum masuk di pintu panggul atas. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan pemeriksaan level 4. Nah, level 4 ini untuk mengetahui seberapa jauh kepala janin yang masuk dan menggunakan dengan perlimaan. Nah, jika dia sudah masuk 3 berarti 3/5. Jika dia sudah masuk 2 berarti 2/5. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan detak jantung janin. Nah, pastikan punggung janin untuk menempel dengan endoskop. Jika sudah terdengar dan pastikan atau samakan dengan denyut janinnya dengan nadi ibu, irama dengan nadi ibu. Jika irama dengan nadi ibu sama berarti itu detak janin. Nah, lakukan pemeriksaan atau perhitungan dengan 5 detik pertama, 5 detik ketiga, 5 detik kelima. Nah, selanjutnya hasil dari pemeriksaan 5 detik pertama adalah 11, 5 detik ketiga 12, 5 detik kelima 12. Nah, selanjutnya di bagian ekstremitas atas atau di tangan ibu kita melihat apakah ada udir dan ada kepucatan pada ibu jari ibu atau jari-jari ibu. Di sini tidak ada ibu ya. Terus di sini saya akan melanjutkan pemeriksaan genitalia. Nah, yang pertama kita infeksi. Nah, bagaimana bentuknya dan bagaimana perkembangannya? Apakah ada cairan pervagina yang keluar dan bagaimana warnanya? Berarti di sini pervagina ibu tidak ada keluar percairan dan warnanya tidak ungu atau kemerahan. Nah, selanjutnya kita mempalpasi. Nah, mempalpasi yang pertama, apakah ada pembengkakan kelenjar Bartholin dan apakah ada pembengkakan pada kelenjar Schiff. Lalu kita melanjutkan dengan pembersihan pervagina. Nah, di sini kita mendekatkan bengkok atau tong sampah. Terus yang kedua, kapas dan berisi cairan dan tetes. Lalu kita mengambil 3 buah kapas. Nah, yang pertama kita membersihkan labial mayor, labial minor yang terjauh, labial mayor dan labial minor terdekat, dan klitoris ke anus. Maka kita melakukan pemeriksaan di ekstremitas bawah Bu ya. Tapi Bu ya, di sini kita melihat apakah ada udim dan kepucatan pada kuku ibu. Apakah ada dan varises pada ibu. Tapi Bu ya. Inilah Bu ya. Apakah ada varises? Baik Ibu, di sini tidak ada udim dan varises Bu ya. Boleh miring sedikit Bu ya. Soalnya kita melanjutkan pemeriksaan di punggung ibu sebentar nih Bu ya. Di sini kita melihat apakah ada udim dan pembengkakan pada punggung ibu. Tidak ada Bu ya, tapi permisi.